Langit sore di atas Demak berwarna tembaga. Mentari meredup di balik puncak menara masjid yang sedang dibangun, menandai senja yang khusyuk. Di dalam keraton, Raden Patah duduk di singgasana, wajahnya teduh namun berkerut dalam keprihatinan. Kabar dari timur telah sampai, kabar tentang Adipati Terung, penguasa kadipaten yang menolak seruan dakwah dan mencaci para ulama yang datang membawa pesan damai. Para wali berkumpul di serambi keraton, menyimak kabar itu dengan tenang namun mata mereka menyimpan bara tanggung jawab. Adipati Terung tidak sekadar menolak, ia menghina Islam, ujar seorang utusan, lututnya gemetar di hadapan raja dan para wali. Ia menyebut ajaran Nabi hanya sihir dari tanah Arab. Suara itu bergema di antara dinding keraton, menimbulkan sunyi yang berat. Raden Patah menatap Sunan Kudus, yang duduk bersila di sisi kanan. Pakaian beliau sederhana, wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam seperti baja yang ditempa doa. Ia tak segera bicara, hanya menunduk lama, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar manusia lain. Sunan Kalijaga memecah keheningan, suaranya lembut seperti aliran sungai. "Saudaraku," katanya kepada Sunan Kudus, "kau adalah panglima yang bijak, sekaligus ulama yang tegas. Mungkin hanya engkau yang bisa menundukkan hati Adipati Terung." Sunan Kudus menatap lantai sejenak, lalu berkata lirih, "Menundukkan hati manusia bukan dengan pedang, melainkan dengan kebenaran yang sabar. Tapi bila ia menumpahkan darah, maka darah itu akan memanggil kewajiban." Raden Patah berdiri, langkahnya mantap namun sorot matanya sayu. Demak berdiri bukan untuk menaklukkan tanah, tetapi untuk menegakkan cahaya. Namun bila ada yang menghalangi cahaya itu dengan kegelapan, kita harus menyalakan obor lebih terang. Ia lalu menatap Sunan Kudus dengan penuh keyakinan. "Pergilah, wahai Sunan Kudus. Aku tidak memerintahkanmu berperang, tetapi berdakwahlah. Bila api perang berkobar, padamkanlah dengan hikmah." Sunan Kudus bangkit, menyembah dengan tangan terkatup di dada. "Daulat, Gusti Raden Patah. Hamba akan berangkat bukan membawa pasukan, melainkan membawa ilmu dan doa. Bila harus bertarung, biarlah Allah yang menjadi panglima." Angin sore berhembus pelan, menggerakkan kain jubahnya. Suara azan maghrib dari masjid menara terdengar jauh, menandai bahwa waktu kebajikan telah tiba, juga pertanda dimulainya perjalanan besar. Di luar keraton, para santri yang setia menunggu gurunya. Mereka membawa kitab, tongkat, dan bekal sederhana. Salah seorang di antara mereka, pemuda bernama Jafar, bertanya dengan mata berkilat, "Guru, apakah benar kita akan menghadapi Adipati Terung?" Sunan Kudus tersenyum lembut. "Kita tidak menghadapi manusia, anakku. Kita menghadapi kesombongan yang bersemayam di dada manusia. Bila hati mereka tunduk pada Allah, maka tidak ada lagi musuh di dunia." Malam itu, sebelum berangkat, Sunan Kudus menunaikan salat di bawah pohon asam tua di halaman pesantren. Cahaya bulan jatuh di wajahnya, membentuk bayang lembut di tanah. Dalam sujudnya, ia memohon petunjuk, agar langkahnya menjadi rahmat, bukan bencana. Dalam hening malam, terdengar bisikan angin membawa doa, "Ya Rab, jadikan lidah hamba lebih tajam dari pedang, tapi lebih lembut dari kasih." Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan warna merah muda. Di ufuk timur, kabut menutupi arah Kadipaten Terung, seperti bayang-bayang takdir yang belum terungkap. Sunan Kudus dan rombongan kecilnya berangkat perlahan, menembus jalan berdebu dengan langkah penuh keyakinan. Di belakang mereka, Demak perlahan hilang di kejauhan, tapi di dada setiap santri, semangat suci itu tetap menyala. Sebuah perjalanan dimulai, perjalanan yang kelak akan mengguncang dua dunia, dunia iman dan dunia kekuasaan. Perjalanan menuju Kadipaten Terung berlangsung beberapa hari. Rombongan kecil Sunan Kudus melewati hutan dan lembah yang sepi, hanya ditemani nyanyian serangga dan desir angin pagi. Setiap kali berhenti, beliau mengajarkan santrinya untuk berzikir dan menanam pohon di pinggir jalan, tanda bahwa dakwah bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan. Namun ketenangan itu tidak lama. Dari utara, asap hitam mulai terlihat menjulang di langit, tanda desa yang terbakar. Sunan Kudus menghentikan langkahnya, pandangannya tajam menatap asap itu. "Itu bukan kabut pagi," ujarnya lirih, "itu tangisan manusia." Ketika mereka tiba di desa itu, desa kecil bernama Prawata Kidul, yang mereka temukan hanyalah puing dan abu. Rumah-rumah habis dilalap api, dan para penduduk berlarian menyelamatkan diri. Di antara reruntuhan, seorang perempuan tua berjongkok,
menggenggam mushaf yang terbakar sebagian. Dengan suara gemetar ia berkata, "Mereka datang malam tadi, orang-orang Terung, mereka bilang Demak membawa agama yang akan menghapus leluhur kami." Air matanya menetes di atas lembaran ayat yang hangus. Sunan Kudus menunduk, menggenggam debu hangat itu, seolah menyerap luka bumi ke dalam dadanya. Sunan Kudus lalu memerintahkan murid-muridnya untuk menolong korban dan menguburkan yang gugur. Tak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang dalam. "Jika mereka membakar rumah," katanya pelan, "maka kita akan menyalakan kembali hati manusia. Api hanya bisa dikalahkan oleh cahaya." Namun Jafar, murid muda yang selalu bersemangat, menunduk dengan gemetar. "Guru, sampai kapan kita hanya menahan diri? Apakah kita tidak melawan?" Sunan Kudus menatapnya lembut, "Melawan, iya. Tapi bukan dengan amarah. Bila engkau menebas musuh dengan pedang, ia akan mati. Tapi bila engkau menebasnya dengan kasih, ia akan hidup." Malam harinya, di tengah reruntuhan desa itu, Sunan Kudus berdoa. Angin malam membawa bau asap dan tanah basah. Dalam hening yang dalam, beliau mendengar jeritan samar, bukan jeritan manusia, tapi jeritan dosa yang menjerat hati manusia yang gelap. Ia tahu, pertempuran batin telah dimulai. Dari kejauhan, suara gamelan kadipaten terdengar samar, tanda bahwa Adipati Terung sedang berpesta kemenangan. Sunan Kudus memandang ke arah suara itu dan berbisik, "Waktu akan datang, wahai Adipati, bukan untuk mengalahkanmu, tapi untuk membebaskanmu dari api yang kau nyalakan sendiri." Keesokan paginya, rombongan kecil itu melanjutkan perjalanan menuju barat, menuju perbatasan Terung. Mereka disambut oleh para pengungsi yang ketakutan. Salah seorang di antaranya, seorang pemuda bekas prajurit Majapahit, menceritakan bahwa Adipati Terung telah mengumpulkan dukun dan pendekar sakti untuk melindungi wilayahnya. Ia tak lagi mendengar nasihat siapapun, katanya. Ia percaya dirinya titisan Raja Majapahit terakhir, dan menolak tunduk pada Demak. Sunan Kudus mendengarkan dengan tenang, lalu menjawab, "Semakin tinggi pohon, semakin mudah disambar petir." Sebelum melanjutkan langkah, Sunan Kudus mengumpulkan santri dan pengikutnya di tepi sungai kecil. Di sana, beliau berwudu dan berkhutbah dengan suara tenang tapi menggema di udara. "Kita bukan pasukan perang," katanya. "Kita adalah pasukan doa. Namun doa yang tulus dapat mengguncang gunung, jika ia datang dari hati yang bersih. Maka bersihkanlah hatimu, dan jangan takut pada manusia yang hanya bersandar pada kesaktian dunia." Para santri menunduk, dan air mata mengalir di beberapa wajah muda yang menyadari besarnya tugas mereka. Di saat yang sama, di Istana Terung, Adipati duduk di singgasananya yang tinggi, wajahnya keras, sorot matanya menyala seperti bara. Di sekelilingnya berdiri para prajurit bersenjata tombak dan keris, sementara seorang dukun tua menaburkan dupa dan melantunkan mantra. "Sunan Kudus akan datang, Adipati," bisik dukun itu. "Iya. Bukan prajurit biasa, ia membawa kekuatan langit." Adipati Terung tertawa keras, "Kekuatan langit? Langit tidak akan menolong mereka yang menginjak warisan nenek moyang. Aku akan tunjukkan pada Demak bahwa Terung tak bisa ditundukkan dengan kitab dan doa." Sementara di luar istana, langit mulai memerah, seolah ikut murka. Petir menyambar di kejauhan, menandai bahwa badai akan segera datang. Di hutan pinggir Terung, rombongan Sunan Kudus berhenti dan mendirikan kemah. Sunan Kudus berdiri di depan api unggun kecil, menatap arah istana yang jauh. "Api telah menyala di hati manusia," katanya lirih. "Tugas kita bukan memadamkannya dengan air, tapi mengubahnya menjadi cahaya." Dan malam itu, di antara kabut dan doa, dua kekuatan besar mulai bergerak, satu dari bumi, satu dari langit. Pagi menyingsing di atas hutan pinggir Kadipaten Terung. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan embun bergelayut di ujung daun seperti sisa doa malam. Sunan Kudus bangun lebih awal, menatap arah timur dengan wajah yang teduh. Di kejauhan tampak menara istana Adipati Terung menjulang, bagai tombak batu yang menantang langit. "Hari ini bukan hari untuk berperang," ucapnya perlahan kepada para santri yang sudah bersiap, "tetapi hari untuk menguji hati manusia, apakah masih ada ruang bagi damai." Beliau lalu menulis sepucuk surat, tinta hitam di atas daun lontar, dengan kalimat yang lembut namun tegas. Isinya ajakan untuk berdamai dan bersaudara di bawah satu Tuhan. Ia menandatangani surat itu dengan nama kecilnya, Jafar Sodik, nama yang hanya ia gunakan dalam urusan suci.
Kepada Jafar, murid mudanya yang paling setia, ia menyerahkan surat itu dengan pesan, "Bawalah surat ini ke Istana Terung. Katakan bahwa aku datang bukan sebagai panglima perang, tetapi sebagai saudara yang hendak mengajak pulang kepada kebenaran." Jafar menunduk hormat dan berangkat ditemani dua santri lainnya. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang berliku dan dijaga prajurit-prajurit Terung. Matahari sudah meninggi ketika mereka tiba di gerbang istana. Bendera merah bergambar naga berkibar di atasnya, lambang kebesaran Terung. Para penjaga memandangi mereka dengan curiga. "Siapa kalian?" tanya seorang kepala penjaga dengan nada kasar. Jafar menjawab tenang, "Kami utusan Sunan Kudus dari Demak. Kami datang membawa surat untuk Adipati Terung." Penjaga itu menatap sinis, lalu menyuruh mereka menunggu di bawah terik matahari berjam-jam, seolah ingin menguji kesabaran. Akhirnya, menjelang sore, mereka diizinkan masuk ke balairung istana. Adipati Terung duduk di atas singgasana batu hitam, mengenakan pakaian kebesaran merah tua, dihiasi ukiran emas berbentuk Garuda. Sorot matanya tajam dan penuh wibawa, tetapi juga sombong. "Kau dari Sunan Kudus," katanya dingin. "Kau datang dengan kitab, bukan dengan senjata. Apa yang bisa dilakukan Doa melawan keris?" Jafar berlutut, lalu menyerahkan surat itu. "Doa mungkin tak bisa memotong daging, Gusti Adipati," jawabnya pelan, "tapi ia bisa memotong kesombongan." Adipati Terung tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di seluruh balairung. Ia membuka surat itu, membaca beberapa baris, lalu meremasnya. "Katakan pada gurumu," katanya sinis, "bahwa Terung tidak tunduk pada agama asing. Leluhur kami sudah punya dewa dan kitab sendiri. Bila dia benar wali, biarlah dia datang ke sini dan berhadapan langsung denganku." Ia melempar surat yang diremas itu ke tanah, lalu dengan ujung kakinya menendangnya ke arah Jafar. Dua prajurit menghardik, memaksa Jafar dan dua santri lainnya keluar dari istana dengan kasar. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, Jafar menahan air mata. Di wajahnya ada luka lebam akibat pukulan prajurit. Ketika mereka tiba, Sunan Kudus sudah menunggu dengan sabar di tepi sungai. Ia menyambut murid-muridnya tanpa amarah. Hanya dengan sorot mata penuh iba. "Guru," suara Jafar bergetar, "mereka menghina Islam, dan menantang Tuan secara terbuka." Sunan Kudus menepuk bahu muridnya lembut. "Jangan menangis karena kehinaan, anakku. Tangisilah orang yang belum mengenal kebenaran. Karena mereka sedang haus, tapi tidak tahu di mana air." Malam itu, Sunan Kudus berdiam di dalam tenda kecilnya. Ia menatap nyala pelita yang menari-nari di udara, seolah menirukan hati manusia yang bergetar antara sabar dan murka. Dalam sunyi itu ia berdoa, "Ya Rab, Engkau tahu hamba tak datang untuk berperang, tapi bila kesombongan menutup telinga mereka, berilah hamba jalan agar cahayamu tetap sampai ke hati mereka." Dan dalam keheningan itu, seolah terdengar bisikan dari langit, "Berperanglah bukan untuk membalas, tapi untuk menundukkan kesombongan. Jadikan pedangmu penebus, bukan penghukum." Fajar berikutnya datang dengan warna kelabu. Kabut tebal menyelimuti hutan, menandai hari yang akan berat. Sunan Kudus keluar dari tendanya, membawa tombak pusaka yang selama ini hanya ia gunakan dalam keadaan terpaksa, Kudus Wesi, tombak berujung perak yang konon ditempa dari besi sisa peninggalan Majapahit. Ia menancapkannya ke tanah di depan pasukannya dan berkata, "Bukan kita yang mencari perang, tapi jika perang mencari kita, maka biarlah Allah yang menulis akhirnya." Dan dari arah istana Terung, suara genderang perang mulai berdentum. Langit seakan menahan napas, karena benturan antara iman dan kesombongan akan segera dimulai. Genderang perang dari arah Kadipaten Terung menggema sepanjang lembah. Suaranya keras, seperti gemuruh petir yang membangunkan bumi. Di perkemahan kecil di pinggir sungai, para santri Sunan Kudus terdiam mendengar dentuman itu. Beberapa dari mereka menatap ke arah guru mereka dengan wajah tegang, sebagian lagi memegang tasbih sambil berzikir lirih. Sunan Kudus berdiri tenang di tengah mereka, jubah putihnya berkibar tertiup angin pagi. "Hari ini," katanya lembut namun tegas, "bukan hari untuk membalas, melainkan hari untuk menegakkan keadilan." Ia kemudian menatap tombak Kudus Wesi yang tertancap di tanah, besinya berkilau terkena sinar matahari. Tombak itu bukan sekadar senjata, ia adalah simbol keadilan dan amanah. Menurut kisah lama, besi itu ditempa dari peninggalan Majapahit yang runtuh, lalu disucikan oleh Sunan Kudus dengan doa dan ayat-ayat suci.
Kudus Wesi, ujar beliau dalam hati, besi yang pernah digunakan untuk menumpahkan darah kini menjadi besi penegak kedamaian. Para santri menatap senjata itu dengan penuh takzim, merasakan hawa dingin yang memancar dari ujungnya, hawa yang bukan berasal dari dunia biasa. Sunan Kudus kemudian memerintahkan para santrinya berwudu dan salat berjamaah. Setelahnya, ia membagi mereka menjadi 3 kelompok kecil, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga dan menolong siapapun yang membutuhkan. Ingat, pesan beliau, kita bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Jika kalian harus mengangkat senjata, niatkanlah bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi yang lemah. Para santri mengangguk. Di wajah mereka ada campuran rasa takut dan tekad. Mereka tahu bahwa mereka bukan prajurit kerajaan, tetapi pasukan doa, Laskar Wesi Kuning sebagaimana Sunan Kudus menamainya, karena di dada setiap dari mereka tersemat kain kuning bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Dari kejauhan, suara kuda dan teriakan perang semakin mendekat. Debu tebal naik ke udara, menandakan ribuan prajurit terung telah bergerak. Di barisan depan, tampak panji merah dengan lambang naga terjulur, tanda Adipati Terung memimpin langsung pasukannya. Sementara itu, pasukan Sunan Kudus hanya berjumlah tak lebih dari 100 orang. Mereka tidak membawa meriam atau pedang panjang, hanya tombak, kayu, dan doa. Namun di wajah mereka, tidak ada rasa gentar. Sunan Kudus berjalan ke depan barisan dan berkata lantang, "Jika Allah bersamamu, tak ada jumlah yang perlu kau takutkan." Tepat sebelum fajar penuh naik, kedua pasukan bertemu di dataran luas di dekat Sungai Serang. Udara terasa berat, seperti menunggu percikan pertama dari api takdir. Adipati Terung menunggang kuda hitamnya, wajahnya diliputi amarah dan kebanggaan. "Sunan Kudus," serunya lantang dari kejauhan, "kau datang membawa kitab, aku datang membawa kekuatan. Mari kita lihat siapa yang lebih besar." Sunan Kudus menjawab dengan suara tenang, "Kekuatan bukan di tangan atau senjata, Adipati. Ia ada di dalam hati yang tunduk pada kebenaran." Lalu, tanpa aba-aba, pasukan Terung menyerbu. Suara gemuruh kaki kuda dan derap senjata memenuhi udara. Pasukan santri tetap diam, menunggu aba-aba. Sunan Kudus menancapkan Kudus Wesi ke tanah dan mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Allah, Tuhan yang maha lembut, lindungilah mereka yang berdiri di jalan-Mu." Tiba-tiba, angin besar berhembus dari arah barat. Debu dan pasir berputar membentuk pusaran, menutupi pandangan musuh. Suara kuda menjadi panik, prajurit Terung berteriak karena tak bisa melihat jalan. Di tengah kekacauan itu, pasukan santri bergerak bukan untuk menyerang, tetapi menolong mereka yang jatuh, memperlihatkan bahwa mereka tidak haus darah. Ketika angin mereda, Adipati Terung terkejut melihat sebagian pasukannya justru diselamatkan oleh orang-orang yang ia kira musuh. Ia memandang jauh ke depan, dan di tengah kabut debu ia melihat sosok Sunan Kudus berdiri tegak dengan sinar lembut mengelilinginya. Tidak ada senjata di tangannya, hanya doa yang bergema di udara. Di dada Adipati muncul perasaan aneh, antara kagum dan marah. Apakah ini tipu daya atau mukjizat? Gumamnya lirih, tapi gengsinya menolak mengaku kalah, maka ia berteriak lagi, "Jangan berhenti. Habisi mereka semua." Pertempuran pun berlanjut hingga matahari condong ke barat. Namun setiap kali pasukan Terung menyerang, mereka seolah kehilangan arah, tertabrak oleh kekacauan sendiri. Di sisi lain, pasukan Sunan Kudus tetap bertahan, tidak membalas berlebihan. Menjelang senja, suara perang perlahan mereda. Sunan Kudus menatap medan pertempuran yang penuh debu dan darah, lalu berbisik lirih, "Perang ini belum selesai. Kemenangan sejati bukan di medan perang, tapi di dalam hati manusia." Dan saat matahari terbenam, cahaya merah di langit seakan menjadi saksi bahwa peperangan ini baru dimulai, bukan antara dua pasukan, melainkan antara iman dan kesombongan yang masih menyala di dada Adipati Terung. Senja turun perlahan di atas lembah Serang. Udara masih menyisakan bau besi dan keringat, namun pertempuran hari itu telah berhenti sementara. Dari kejauhan, tampak pasukan Terung yang tersisa mundur ke arah timur, menuju benteng besar mereka di puncak bukit. Sementara pasukan Sunan Kudus beristirahat di tepi sungai, menolong yang terluka tanpa membeda lawan atau kawan. Beberapa prajurit Terung yang tertangkap justru diberi makanan dan air. "Kita tidak datang untuk menghukum," kata Sunan Kudus lembut, "tapi untuk mengajarkan bahwa kasih adalah benteng paling kuat dari segalanya."
Malam itu, di perkemahan kecilnya, Sunan Kudus duduk bersila di atas tikar daun pisang. Di hadapannya, tombak Kudus Wesi berdiri tegak memantulkan cahaya api unggun. Di sekelilingnya, para santri membaca zikir dengan suara bergetar, melapisi udara dengan lantunan nama Tuhan. Namun di balik ketenangan itu, Sunan Kudus menyadari bahwa perang belum selesai. Esok hari, bisiknya dalam hati, angin timur akan berembus, membawa ujian yang lebih besar dari sekadar pedang. Sementara itu, di Benteng Terung, Adipati duduk di singgasana batu di ruang dalam. Wajahnya gelap diterangi cahaya obor. Ia mendengar laporan bahwa pasukannya kalah telak bukan karena senjata, melainkan karena kekacauan dan ketakutan. "Angin dari barat menutup mata prajurit kita, Gusti," kata salah satu perwira. "Kami tak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi." Adipati menggenggam keris pusakanya dengan marah. "Itu bukan angin," katanya geram, "itu tipu daya para wali. Jika mereka bisa memanggil angin, maka aku akan memanggil api langit untuk melawannya." Ia memanggil para dukun dan pendeta yang setia padanya. Di halaman benteng, mereka menyalakan dupa dan mengelilingi api besar. Mantra-mantra kuno dilantunkan, memanggil kekuatan gaib dari penjuru timur. Langit mendadak berubah kelam, awan pekat menggulung, dan petir menyambar jauh di horizon. "Besok," kata Adipati Terung dengan suara bergetar penuh kesombongan, "angin timur akan menjadi tembokku. Tak akan ada satu pun doa dari barat yang mampu menembusnya." Namun jauh di dasar hatinya, ada ketakutan yang tak mau diakuinya, ketakutan terhadap kekuatan yang tak